Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Kamis 7 April 2022. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru karunia-Mu. Kami menjalani hidup hari ini dalam perkenaan Tuhan, dan karenanya kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, beri kami pengertian untuk memahami firman-Mu. Kami menghayatinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai ayat 12. Kitab Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan demikian. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita pada hari ini yakni hidupmu bisa berubah. Hidupmu bisa berubah. Saudara, tidak sedikit orang yang sampai hari ini masih terlena dengan kekayaannya. Walaupun pada sisi lain, banyak pula orang yang masih terlena mengeluh hidup dalam kesusahannya. Sampai-sampai ia merasa bahwa kesusahannya adalah nasibnya. Akibatnya, ia pasrah dengan keadaannya, seolah-olah nasibnya tidak akan berubah lagi. Pembacaan kita saat ini menggambarkan kehidupan umat Allah yang sedang dalam pembuangan ke Babel, membuat mereka sudah tidak punya kekuatan untuk mengalami kehidupan dalam situasi tanpa perbudakan. Perbudakan bangsa Babel dianggap sudah menjadi nasib yang tidak bisa lagi berubah. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya agar mereka terjaga.
terjaga dari kenyataan pahit, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan, menjadi bangsa yang kembali mempunyai kekuatan dan kehormatan. Yerusalem yang dulunya menjadi reruntuhan akan dikembalikan Allah menjadi kota yang kuat. Bahkan di sana akan terdengar berita sukacita, serta umat Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Semua itu terjadi karena Allah telah melawat umatnya dan membebaskan mereka. Tuhan menjadi raja atas Israel. Saudara, bagian firman Tuhan hari ini mengajari kita bahwa jika kita menjadikan Allah raja dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berubah. Bahkan ketika kita mengalami banyak persoalan akan beratnya kehidupan, Allah pun sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Bagi Tuhan, perkara perubahan adalah hal yang mudah. Yang menjadi persoalan ialah kita sendiri kadang sulit untuk berubah. Karena itu saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia sanggup mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuntun kami Tuhan, dan beri kami hikmat terus mengubah diri kami hidup dalam pembaruan sesuai dengan firman-Mu. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini di dalam berbagai rencana, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami masing-masing, di mana Tuhan tempatkan kami untuk berkarya. Kami bersyukur jikalau ada saudara-saudara kami hari ini bersuka cita bersama karena boleh menjumpai hari ulang tahunnya atau bertambah lagi usianya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam sukacita pertambahan usia, dan memberkati dalam hidup selanjutnya dari saudara kami. Kami berdoa jikalau hari ini ada saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami. Berkati rumah tangga kami Tuhan, berkati dan pimpin, sertai keluarga kami, anak cucu kami, dimanapun berada. Kiranya senantiasa kami menikmati kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, ini doa kami, ini pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian persekutuan kita dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.